nggak kena. Amin. 1, 2, 3. Oke. Apain anjing? Kalau gua pacaran tuh dulu anjing langsung masuk bridgingannya. Poin. Enggak serius. Berapa tahun lu kah? Berapa kali? Maksudnya lu pacaran dari kapan? Maksudnya enggak maksudnya pertama kalinya lu pacaran gitu. SD. Anjing. Sekedar cinta monyet. Iya sih. Surat-suratan doang. Tapi pas ketemu mah lari anjing. Ya. Enggak, gua SD. Gua enggak tahu ya, gua emang udah mesum dari kecil apa gimana ya. Tapi SD gua pernah dicium sama cewek anjing. Sumpah. Oh, kalau dicium mah sering. Gua dicium sama cewek. Cuman ciuman enggak. Iya dong. Emang kita udah ngerti main lidah anjing. Enggak. Nah, jadi lu SD di Bandung? SD gue ngentot berisik. SD di sini kan? Enggak, gue SD tuh pindah-pindah. Wah, sama berarti. Oke. Tapi gue cerita dulu ke masa lampau. Gue sebenarnya tuh awalnya SD di Bandung. Di Bandung pas orang tua gue masih rujuk. Oh, oke. Terus orang tua gue pisah pas kelas 2 SD. Gue dilarikan ke kampung nyokap gue lah. Kirain gue lari ke rumah sakit anjing. Kalau rumah sakit gue koma. Ya terus Dilarikan ke rumah sakit. Goblok ke rumah malu terus. Iya, ke kampung nyokap gue. Gue ya itulah kelas 2 sampai kelas 6 SD. Kampung nyokap di mana? Di Majalengka. Oh, di Bandung kan? Enggak dong, Bandung sono lagi, arah Cirebon lah. Jadi Cirebon ke kiri, Majalengka ke kanan. Patokannya gitu. Ngapa harus ngumpet sih bakar rokok? Ini ada angin anjing. Terus itu pertama kali pacaran tuh? Pacaran dia kelas 6 SD kalau nggak salah. Adrit, gokil. Terus baru yang pacaran benerannya kelas 1 SMP. Maksudnya bener-bener suka, oh ini bener bukan cinta monyet gitu? Iya. Kayak apa ya? Udah timbul rasa sayang gitu, udah tahu oh ini rasa sayang tuh kayak gini gitu. Cuman ya gak jelas aja. Kalau dulu mah cuman karena sosial aja gak sih? Iya sih. Karena gue punya pacar gitu. Iya. Beda sama yang sekarang kan, kita beneran sayang gitu. Iya. Makanya kalau gua dulu pacaran tuh SMP kelas 1. Gua pacaran tuh cukup lama menurut gua, anak SMP pacaran lama 8 bulan. 8 bulan tapi gua masih kontak-kontakan. Itu sebulan lagi lahir. Anjing. 9 bulan. Anjing, gua nggak sampai kesono lagi expect gua. Waduh. Ya pokoknya gue pacaran tuh pertama kali. Sampai sekarang jadi bininya temen gue. Udah nikah? Udah. Sama hamil duluan? Enggak. Oh enggak. Kirain. Enggak, dia sama suaminya sekarang pacaran tuh hampir 7 tahun. Buset. Makanya dia nikah. Itu 3 tahun lagi KPR. Iya, kata gue lu pacaran apa nyicil rumah kan? Iya. Terus iya, gue dulu tuh pacaran kocak. Jadi gue zaman-zaman metal. Zaman WK tuh wisata kuliner Bekasi masih on tuh. WK bukannya hardcore ya? Iya, metal, hardcore gitu-gitu. Nah, terus goblok banget ini tolol. Gue anak SMP ngumpulin duit buat beli baju metal yang harganya 65.000. Gue beliin dia baju metal. Kocak banget, akar-akar anjing. Tar dulu. Lu ngadoin cewek lu? Iya, baju metal. Tapi dipakai? Enggak, dipakai sekali. Terus dia punya saudara. Nah, saudaranya ini nih temen tongkrongan gua. Terus pas sore-sore kan dulu gua sering main bola gitu-gitu kan. Terus kata gua, kok baju yang gua beliin kok dipakai sama saudara aja nih anjing. Bangsat banget gua bilang. Iya, minjam. Terus gua tanya kan, bajunya dikasih gitu. Enggak, dia minjam gitu. Terus oh ya udah, enggak apa-apa. Nggak lama abis ngomong itu 2 hari kalau nggak salah 2 hari terus putus gue anjrit. Tapi rumor zaman dulu sih ya, katanya kalau misalkan ngasih baju, pacaran ngasih baju itu putus. Iya itu gue 2 kali anjrit. Dan gue baru bukan mempercaya ya, maksudnya
ini bener nih kayaknya mitosnya nih anjrit. Setelah itu kejadian. iya, masalahnya gue 2 kali Ah, 2 kali. 2 kali kayak Yang gitu. kedua kalinya? Ada sama cewek juga, maksudnya sama mantan gue juga. Nah ini cukup lama tuh, gue pacaran sama mantan gue yang kedua ini kuliah, bedanya 4 tahun gue sama cewek gue, sama mantan gue 4 tahun, terus jalan pacaran tuh 1,5 tahun. Gue nggak pernah, gue paling bentar pacaran tuh 8 bulan. Buset. 8 bulan tuh gue pacaran paling cepet gitu 8 bulan. Itu hitungannya lama sih. Iya, anak SMP 8 bulan gue nggak ngerti apa-apa, cuman chatan biasa, udah makan belum, udah mandi belum, Lagi apa? lagi apa. Kalau udah pembahasan habis, udah Udah, ntar ya. ngilang dulu sebentar. Enggak, kalau gue itu nggak ngilang, kalau gue itu nanya lagi apa yang udah gue tanya. Anjing. Kalau itu SMP anjrit. Terus, nah kalau sama yang 1,5 tahun ini, dia yang ngasih gue baju. Oh, Dia ngasih gue baju. Tiga baju, yang satu belang putih merah, satu lagi polos warna putih, sama satu lagi polos warna hitam. itu Pas- baju Barca. Enggak dong. Barca sama Juventus collab. Enggak dong. Terus abis itu cepet tuh, dia ngasih abis maghrib jam 8:30 putus gue. Gila. Kata gue, ini nggak bisa nih, kayaknya emang mitos ngasih pacar baju mau cowok mau cewek tuh beneran deh, gue mikirnya gitu kan. Udah, lu hampir 3 tahun pacaran. Kagak. Dari Enggak, hitungannya lu lama-lama sih. iya 8 bulan, 4 tahun. Percaya nggak gue pernah setengah hari? gue paling bentar, ada nih gue paling bentar seminggu. Seminggu masih. Iya, masih lama ya. Masih lama, gue Masih setengah lama. hari. Anjrit. Jadi malamnya tuh dia bilang suka, gue tembak. Besokannya ternyata dia pacarnya temen gue. Oh, jadi lu selingkuhan? Iya, gue jadi selingkuhannya dia. Dan langsung gue putusin paginya. Anjing. Pagi pas gue tahu ternyata dia pacarnya temen gue. Anjing. Selingkuhan. Itu kelas berapa? Tuh kayaknya kelas 2 SMP deh. Pokoknya gue jaraknya tuh tiap semester ganti pacar. Anjir. Berarti bentar-bentar lo ya? Iya, bentar-bentar. Gue nggak pernah lama dulu. Gue lama sama yang kemarin Terakhir, doang. yang terakhir. Iya. Total pacar. Total pacar. Nah, cinta monyet nggak usah lah ya. Cinta monyet nggak usah, yang bener-bener tuh Iya. ya pas SMA lah. Iya. Kalau SMA gue setahun sekali satu orang. Nah, setahun. Kalau yang bener-bener ada 3, sama ini 4 lah. Tapi mudah-mudahan ini jangan jadi mantan ya anjing. Kan katanya mau nikah. Iya, menikah. 4. Yang pertama itu yang tadi gue bilang 1,5 tahun. Menurut gue itu yang bener-bener gue bisa ngerasain, oh ini yang namanya perhatian, oh kayak gini kalau gue ngasih perhatian, oh feedbacknya ini loh gitu, oh ini yang namanya cinta segala macem gitu. Padahal gue nggak tahu bentuknya cinta tuh kayak gimana, tapi yang gue rasain kalau menurut gue udah cinta itu tuh lo sama pasangan lo sama-sama membutuhkan gitu menurut gue. Kalau menurut gue Ibarat bahasa kimianya tuh simbiosis mutualisme. iya benar gitu, melengkapi kekurangan kayak gitu-gitu, saling melengkapi kayak gitu. Nah itu tuh yang 1,5 tahun ini, 1,5 tahun itu pertama kali gue anjing udah bener nih sama dia nih. Nah yang 1,5 tahun ini putus sama gue jam 8:30 malam, habis ngasih baju tuh putus 8:30. 2 hari kemudian jadian sama temen gue. Wah. Ntar lu nih ya, gue ceritain. Jadi mantan gue yang 1,5 tahun ini 4 bersaudara, cewek semua. Kakaknya yang pertama itu beda sama gue 2 tahun. Dia beda sama gue 4 tahun. Adiknya beda sama gue 6 tahun. Jadi bedanya 2 tahun gitu. Nah, si temen gue ini yang jadian sama mantan gue tadinya ngincer kakaknya karena seumuran kan. Oh iya. Ngincer kakaknya, nggak taunya kakaknya udah punya udah punya cowok. Terus pas banget dia nanyain si kakak mantan gue ini ke mantan gue.
Gitu. Jadi awalnya curhat. Nggak taunya jadi anjing. Udah gitu gua tuh orangnya biasa aja gitu, kayak ya udahlah, lu deket sama mantan gue ya udah gitu. Tapi ada temen gue tuh yang dia nggak tahu ya, dia kesel juga, kayak dia kesel tuh, lu ngapain deketin mantan temen lu tapi lu nggak bilang. Nah itu Gitu. Oh parah, pengalaman gue banyak banget sebenarnya. Terus nggak bilang, terus temen gue ngomong, kenapa nggak lu pukulin aja? Nah kalau menurut gue gimana ya, kalau berantem masalah perempuan kayaknya nggak lucu banget gitu. Kayak bukan laki aja, kayak perempuan cuman dia aja gitu. Ya udah, kalau menurut gue perempuan masih banyak, ada iya. 13.776 gitu. Wah, lu hitung bener. Enggak dong. Cuman memperkirakan. Iya, saking banyaknya emang. Tapi kata sensus sih segitu. Wah, ya intinya kalau menurut gua ya udah gitu. Yang udah terserah dia mau kayak gimana gitu kan. Udah tuh akhirnya temen gua, lu nggak gentle, lu nggak laki. Kalau menurut gua berantem masalah cewek itu yang nggak laki. Iya. Gitu. Nah yang gue sayangin, temen gue ini jadi nggak enakan ketemu sama gua. Ngerasa bersalah. Ngerasa nggak enak aja dia gitu, karena temen gue ini nggak taunya temen gue yang kesel ini udah nyampein ke dia. Kok lu anjing banget gitu, kayak gitu. Padahal gue nggak mempermasalahkan itu, biarin aja. Jadi dia nggak enakan gitu. Saking lucunya si cowok ini tuh kalau ketemu gue kayak kayak gitu. Jadi apaan sih lu kenal sama gue waktu itu biasa aja gitu. Udah biarin aja, nggak usah dipikirin yang kayak gini-gini gitu. Nah itu mudah-mudahan lu semua jangan kayak gitu ya guys. Kalau temen lu ada yang pacaran sama mantan lu, udah support, yang penting tuh support bro. Tank kalau nggak ada support nggak jadi. Lu pernah ngalamin gak sih lu punya pacar tapi dipakai sama temen lu? Wah anjing, itu sih anjing banget sih. Enggak. Tapi ada yang pernah kayak gitu. Iya banget. Di samping lu. Wah, serius lu kok? Serius. Ada lu nya? Ya gua korbannya. Enggak, maksudnya pas di. Oh enggak, itu emang ceweknya pintar sih. Itu pintar. Apa? Manipulatif lah kalau disebutnya mah. Buat perempuan-perempuan ya jangan bilang laki-laki itu sama deh, bener. Perempuan juga ada, tapi laki-lakinya nggak mau cerita, gitu. Cuman ya kalau laki-laki mah udahlah, iya. Cuman tongkrongan doang yang tahu, kayak cewek gembar-gembor, kan sana sini, nulis status. Iya. Semua cowok sama aja, enggak ada yang beda kok. Ada yang bengkok ke kiri, ada yang bengkok ke kanan, bener. Tapi kalau diceritain lucu. Aja? Ya, gue pacaran cuma sebulan sama dia. Bentar-bentar banget. Iya, gue kenal dia tuh di Twitter. Ya gue tahu masa lalu dia tuh kayak gimana lah. Gue terima karena ya gue yakin orang ini bakal berubah nih sama gue. Setelah jalan-jalan ternyata kalau dibilang toxic relationship tuh parah. Yang gue punya, gue kan emang akrab kan sama temen-temen cewek gue, kayak gue main Twitter kan banyak temen-temen cewek, gue akrab di situ. Cuman ya dia tuh kayak overprotective gitu. Nah, cuman gue mungkin kali ya dia overprotective karena dia juga takut ketahuan. Iya. Kita laki-laki kadang-kadang juga suka kayak gitu sebenarnya, maksudnya jadi kita udah tahu gitu. Ya sih. Kadang cowok tuh suka mikirin hal-hal negatif tapi selalu kejadian benar. Iya benar. Dan yang selalu gua pikirin tuh kejadian. Dia main sama teman gua. Gokil sih. Terus ya untungnya ada yang nunjukin sih ke gua, ngasih tahu. Itu dia. Terus gua baca chatan HP-nya. Wah, kebongkar. Di situ langsung ribut gede. Tapi dulu ribut sama cowoknya. Awalnya pengen ributin ya karena emosi kan. Iya benar. Anjing lu
ibaratnya mah nongkrong bareng nih. Iya anjing. Nongkrong bareng, kita kemana-mana bareng lah. Masa cewek temen lu sendiri diembat juga Masih jadi pacar lagi. Iya, masih jadi pacar lagi. Kalau gua kan udah jadi mantan ya nggak masalah juga sih. Ya kalau udah jadi mantan mah nggak masalah Iya, ya. iya. Udah lu gua Iya, lah. iya. Ini mah kan masih jadi pacar. Anjir, ih sakit Di banget. situ ceweknya langsung gua putusin, tapi gua cari juga sih cowoknya. Gua cuma pengen nanya kenapa. Gue juga nggak mau ributin sebenarnya. Kenapa bisa sampai kayak gitu? Ngobrol aja. Cowok sama cowok, lu kalau emang mau sama dia ya ngomong dari awal. Kalau emang ceweknya mau ya silakan. Gue juga nggak mau nekan ibaratnya mah. Iya benar. Kalau gua nggak ada pengalaman kayak gitu tuh, gua nggak pernah kejadian amit-amit ya maksudnya. Jangan sampai. Iya, tapi anjing banget sih temen kayak gitu ya. Stres anjing asli. Cuman ya bersyukurnya gue setelah putus dari itu gue ketemu ketemu cewek. Ya itu yang gue bilang pacaran hampir lama dan gue hampir serius. Kadang-kadang gitu ya. Kayak gue juga ada. Pokoknya setelah yang 1,5 tahun tuh gue berkelana ketemu lagi. Gue nih fun fact ya, gue nggak pernah dapet pacar gitu yang jauh dari rumah gue. Sampai mana tuh tadi? Kembali tuh laptop. Jadi sampai mana tuh ya? Ya pokoknya gitu lah. Gue nggak pernah dapet cewek yang jauh rumahnya dari rumah gue. Pertama tuh yang 1,5 tahun tuh beda 2 gang sama rumah gue. Buset. Terus gue dapet cewek lagi, dapet cewek lagi, pacaran 2,5 tahun. Itu beda RT, bener-bener deket deh. Itu 2,5 tahun. Nah kalau sama yang ini, sama yang 2,5 tahun nih, gila ini apa ya, kenal itu sih yang berat menurut gue. Kenal sama keluarga gitu. Itu tuh udah paling berat menurut gue, karena kalau udah ada masalah gede terus kitanya dua-duanya udah sama-sama emosi dan nggak bisa dikontrol ya, pasti kan ujung-ujungnya kata-kata ya udahan aja gitu. Pasti kayaknya. Tapi ya yang gue pikirin pertama, orang tua si cewek nih udah kenal gue, terus orang tua gue juga udah kenal si cewek gitu kan. Ya itu yang bikin berat. Nah akhirnya ya udah kita bikin keputusan bareng-bareng, udah jadi kasih tahu dulu sampai emang bener-bener udah. Gue waktu itu nggak main, jadi abis putus seminggu tuh gue nggak main, di telepon gue sama orang tua ya? orang tuanya, kok nggak main ke rumah sih gitu, ini mama bikin ini loh gitu. Saking udah deketnya kan. Nyokap gue juga nanya gitu, kok si ini nggak pernah main lagi gitu, kok nggak pernah kesini lagi, lu ada masalah apa? Nah akhirnya dari bukaan itu akhirnya gue cerita. Bentar ya guys, ada ambulan Lewat. Lanjut. Ada akhirnya karena nyokap gue mancing gue kayak gitu, terus gue cerita. Gue tuh apa ya ceritanya ke nyokap sih kebanyakan. Kalau bokap gue tuh jarang nanyain gitu. Kalau bokap tuh gitu. Akhirnya gue cerita lah sama nyokap segala macam. Akhirnya nyokap ngertiin, ya udah kalau bisa carinya yang bener-bener lagi gitu. Nah udah itu udah liatin itu nggak ada masalah sama saya. Tapi itu putusnya gara-gara dia ngasih jaket ke gue. Tuh anjir. Pakaian lagi. Iya, pakaian lagi. Gue udah berpikir, udah 2,5 tahun nih. Udahlah, nggak apa-apa deh, kasih baju deh, jaket deh, gue terima deh gitu kan. Gue terima deh. Toh udah 2,5 tahun, males juga putus gitu kan. Udah banyak apa sih namanya, memori lah. Udah akhirnya nggak taunya putus juga. Gue nggak tahu, gue lupa deh masalah itu apa ya. Mungkin masalahnya gara-gara beda prinsip aja kali, maksudnya lagi sama-sama capek. Kebetulan dua-duanya kerja tuh waktu itu, gue kerja, dia kerja, jadi sama-sama capek. Terus waktu ketemu juga jarang. Ya bener sih kata Instagram gitu ya, waktu itu gue ngeliat di Instagram, cewek tuh kalau kangen ya ngambek. Iya pasti. Nah karena cewek itu ngambek, guanya lagi capek, jadi gue ikutan ngambek juga, ngerti nggak lu? Nah itulah peperangan itu dimulai saat negara api menyerang, anjir. Udah, kira udah nggak bisa nih hubungan. Itu pacar gue yang kedua.
pacar gue yang ketiga ini anak SMA. Gokil, gue pacaran sama anak SMA. Tadi lo, bedanya berapa tahun? Bedanya 6. Anjir, tahun dulu bedanya. Gila. Sumpah, gue putus baru tahun kemarin. Hah? Enggak nih. Anak SMA nih sebelum yang terakhir, berarti 5. Gitu juga. Yang kedua udah, yang ketiga tuh ada, yang ketiga anak SMA skip dulu ya. Yang ketiga itu ini paling lama menurut gue. 4 tahun setengah. Buset. 4 tahun setengah gue pacaran. Lu tipikal orang yang setia berarti ya? gue tipikal orang yang gue manja banget kak. Kalau sama cewek manja banget. Pasti Leo. Enggak. Gue Taurus gue. Kok Taurus? Taurus gue. April. Taurus tuh emang bisa jadi jinak sama orang yang dia sayang nggak sih? Iya, nggak tahu gue nggak tahu kenapa ya. Lu pernah nggak sih ngerasain sayang sama cewek sampai dada lu nyesek? Itu gua main kemarin. Gue sama yang 4 tahun. Jadi gue tuh pacaran sama dia dari kelas 2 SMA sampai gue kuliah semester 2 3 tuh. semester 1 semester 3 sampai semester 3 ya. Semester 3 ya. 4 tahun setengah gue pacaran. Jadi gue ketemunya, jadi gini, laki-laki ya wajar ya, banyak tongkrongan gitu, banyak teman, banyak tongkrongan. Nah, si mantan gue yang 4 tahun ini, dia tuh adik sepupunya temen gue. Itu gue karena sering main ke rumah temen gue ini, itu siapa gue tanya, oh itu adik sepupu gue, bedanya 2 tahun sama gue. Bedanya 2 tahun tuh, itu deket tuh, bedanya 2 tahun. Udah, akhirnya gue minta nomornya segala macam. Itu pertama kalinya gue berani minta nomor langsung sama cewek. Sama mantan gue sebelumnya tuh gue nggak pernah minta nomor langsung. Pasti lewat chat kayak, atau nggak lewat orang? iya lewat SMS, lewat apa namanya, lewat dulu tuh zaman Facebook. Oh iya. Minta di Facebook apa segala macam. Nggak lewat people ngerti. Iya. Akhirnya, nah itu gue pertama kali, gue boleh minta nomor lo nggak gitu. Nah itu tuh pertama kali gue manja, maksudnya manja sama mantan gue juga manja, tapi ini manja yang bener-bener manja tuh sama dia. Bener kan? Sumpah, gue manja banget, gue orangnya manja banget. Paling suka dielus kepala tuh udah paling suka banget gue. Atas bawah ya, suka. Atau konteks. Iya. Ya pokoknya suka, paling suka dielus, apalagi kalau udah nyender, gue udah suka banget. Gue tuh orangnya tipe orang yang manja. Nah kebetulan yang 4 tahun ini dia suka cowok manja. Oh iya. Makin jadi dong gue. Soalnya ngeklop lah. Iya. Dan gue pacaran 4 tahun, 3 tahun gue backstreet dari orang tuanya. Kenapa? Karena omongan tetangga. Oh iya, emang kalau tetangga udah ribet tuh. Iya. Susah. Apalagi nyokapnya itu orang terpandang lah di RT situ gitu. Walaupun diliatin gitu. Orang terhormat aja, yang dihormat kalau dia lewat orang tanya. Enggak. Pokoknya dia orang yang menurut gua cukup terpandang lah di RT-nya. Jadi tetangga-tetangganya dia tahu tongkrongan gua kayak gimana, tapi dia nggak tahu guanya kayak gimana, ngerti nggak sih? Iya. Jadi ngeliat tongkrongan gua yang suka minum, terus berisik malam-malam, begadang kayak gitu. Nah itu disampaikan lah ke nyokapnya, si ini tuh sukanya begini. Nah ngomong lah sama mantan gue yang 4 tahun ini, udah lah lu nggak usah sama dia gitu. Apain sih lo sama dia, orang tongkrongan agak benar, suka begadang segala macam, suka minum. Apain sih lo? Akhirnya 3 tahun tuh. 3 tahun gue backstreet. Yang sebelum viral jemput cewek depan gang, gue udah jemput cewek depan gang aja. Sumpah, gue jemput cewek depan gang. Tapi nyokap gue setuju sama dia. Nyokapnya dia nggak setuju sama gue. Wah nyokap gue paling seneng kalau dia udah ke rumah. Jadi bokap gue tuh, gue di keluarga sama kakak gue dua bersaudara. Bokap gue tuh selalu ada nama panggilan. Kalau ke kakak gue Neng, kalau ke gue Panjul. Nah sama mantan gue yang 4 tahun ini dipanggilnya Panjul juga. Saking udah deket sama keluarga gue kan. Bokap gue tuh, dia kalau udah deket sama orang pasti ngasih nama panggilan ini. Bener. Nah akhirnya
udah 3 tahun berjalan pokoknya tutupan gang terus. Gue sampai bilang kayak gini sama mantan gue, udah lo gue anterin lo sampai depan rumah gitu. Terus kata dia nggak usah lah, ntar jadi malah ribet, udah lo di sini aja gitu. Udah itu tuh pulangnya depan gang juga gitu. Parah dah. Akhirnya ya udah. Nah momen-momen ke 4 tahun ini nih gue seneng banget, itu bener-bener person. Ini yang 4 tahun nih, wah gue dibilang move on udah. Gimana ya? Kayak Joji. Dream of us. Iya. Enggak, maksud gue definisi move on buat gue tuh bukan yang melupakan. Tadi merelakan atau mengikhlaskan. Nah, mengikhlaskan. Kalau gue udah ikhlas. Udah ikhlas gitu. Tapi buat ngelupainnya nggak bisa kalau gue. Karena ya 4 tahun bukan waktu yang sebentar buat kenal dia, berusaha buat dapetin hati keluarganya segala macam gitu. Terus ya apapun masalah yang gede kecil udah dilewatin juga gitu. Jadi apa ya, buat ngelupainnya cewek yang pernah gue ajak ke gunung nenda bareng sama temen-temen gue, sama sahabat-sahabat gue, dia doang kan 2 kali gue nenda bareng. Jadi gue baru pertama kali ngerasain dibangunin cewek di dalam tenda gitu. Yang bangun nggak pakai kentongan. Bangun lah, bangun. Pakai batu paling jebret gitu. Enggak, kalau itu yang bangun. Kamu mau teh manis gak gitu. Oh itu sama dia doang. Deh pengalaman gue, wah ribut gede. Nah, namanya 4 tahun ya, ribut gede kecil dilewatin. Sampai banting-banting handphone pernah. Akhirnya putus tuh. Enggak. 3 tahun jalan ke 4 tahun. Bulan puasa gue inget, bulan puasa. Nyokapnya nelfon gue. Apa tuh? Halo Din gitu. Ini ibunya ini gitu. Jangan sebutin namanya ya guys. Ini ibunya ini gitu. Nanti ada acara buka bersama di rumah, kamu bisa datang nggak? Wah anjir, gue seneng banget itu. Udah mulai direstuin. Iya. Wah nih ada apa nih gitu, maksudnya kok tiba-tiba lu kayak gini gitu ke gue, lu kan nggak suka sama gue gitu, lu lebih percaya tetangga lu. Dan akhirnya gue buang tuh pemikiran itu kan, akhirnya gue datang, gue tunjukin nih kalau gue tuh bukan kayak yang seperti orang bilang. Iya, seperti orang bilang. Gue bantuin nyiapin makanan, disuruh ini itu gue jalan. Udah selesainya gue bantuin lipet tikar, nyuci piring, ngepel. Wah idaman banget. Iya. Terus akhirnya udah selesai. Ternyata nyokapnya ngomongin, ternyata beda ya yang diomongin orang sama yang ibu lihat, katanya gitu. Iya, makanya jangan pandang sebelah mata. Nah, iya, kan ada lagunya tuh. Sebelah, iya ada itu. Lupa lirik. Akhirnya udah tuh. Akhirnya ada omongan dari ibunya, kalau mau main sampai malam di rumah aja, jangan keluar. Boleh keluar nyari makanan, buat nyari snack. Itu kalau udah kayak gitu dia udah percaya. Ya, udah percaya kan. Udah tuh dari bulan puasa bertahannya cuma 4 bulan. 4 bulan gara-gara dia masuk kuliah. Oh, nggak bisa. Bukan. Enggak, kuliahnya dekat kok dari sini. Yang dekat pinggir kali tuh. Iya. Iya, yang gedung warna hijau. Nah, itu. Tahu kan, guys? Orang Bekasi tahu pasti. Nah, udah dia masuk kuliah jurusan guru. Jurusan Emang guru ada jurusan? ada PGSD. Persatuan Guru Sepak Bola. Ya pokoknya gitulah, dia akhirnya masuk tuh, antar jemput oke. Dia minta bawain ini itu segala macam, wah pokoknya mos segala macam deh tuh. Bukan ibaratnya mos lah ya kalau kuliah. Kayak gitu-gitulah. Itu gue yang milihin, gue yang bantuin nyari segala macam. Terus tiba-tiba, jadi dulu tuh zaman sampai sekarang sih ya, second account Instagram. Nah dulu alainya gue tuh keren Instagram. Gue megang IG dia megang IG gue megangnya IG asli.
nggak tahu ya, mungkin karena udah 4 tahun setengah gue jalan sama dia Kayak terlalu percaya. bukan jadi ngerasa ini. Kalau pernah ngerasain kok firasat gue nggak enak nih sama cewek gue. Itu Nah, yang tadi dibilang. iya itu yang awal lu bilang. Akhirnya gue ajak ketemu tuh cewek gue, mantan gue kan, mau ketemu dong gini. Ya udah ayo gitu. Ketemu ngobrol. Gue kalau udah ketemu sama dia, apa yang pengen gue obrolin tuh lupa. Apa yang pengen gue, ini kenapa nih gue ngajak dia ketemu gitu, lupa. Karena emang segitu sayang kali ya. Zaman dulu udah akhirnya gue inget lagi tuh, oh iya gue mau minjem Instagram dia, mau minjem handphone dia nih. Instagram kan udah ada di handphone gue. Akhirnya gue pinjem handphone dong. Nah muka dia panik tuh. Kenapa? Gue bilang kenapa panik? Enggak apa-apa. Gue buka Instagram ya gitu. Ya udah buka aja. Kan Instagram aku udah sama kamu gitu kata dia. Enggak, gue mau lihat akun-akun yang lain. Orang akun aku cuma ada 3 akun asli, second account sama jualannya dia punya online shop gitu. Laundry? Enggak, kerudung. Oh ya. Kerudung. Nah habis itu gue lihat di second accountnya dia nih, nggak ada kan? Pertama kali ketahuan tuh di second account. Oh iya. Pertama kali ketahuan tuh, kata gue ini siapa gitu. Kok udah kamuan nih, nanya udah di rumah apa belum segala macam. Mungkin orang luar Jabodetabek dia Nggak, ngomong aku kamu. Itu dia. Soalnya gue pertama pindah ke sini juga ngomongnya aku kamu. Emang iya ya kan? Iya. Gue ngomongnya aku kamu, dikatain. Udah sih biasa aja ngomong lo gue. Belum biasa gue. Iya, belum biasa ya. Sekarang udah biasa. Udah biasa kan, gue udah 5 tahun di sini. Wih, gokil. Lamaan gue berarti kah? 8 tahun. Sama SMA 3. Ya, sama sekarang kerja. Oh enggak, gua 12 tahun berarti. Dari SMP kelas 1 gua pindah ke sini. Tadinya gua di Jakarta, di Depok. Sampai kelas 1 lulusan 2000 berapa berarti? 2013. SMP? SMP 2010. SMP 2010. SMA 2013. Berarti salah. SMP 2011. Oh. SMA 2014. Lulusan 2014. Lu beda 3 tahun sama gue. Iya. Ketahuan tuanya. Ya udah, Iya. cuma itu doang. Akhirnya dia tuh ketahuan kan, pertama enggak ini cuma teman kampus tapi beda jurusan, dia bilang. Dan si cowok ini jurusan olahraga. Oh beda gedung, oh ya udah. Gue masih positive thinking aja tuh waktu itu. Karena mungkin nggak tahu bego nggak tahu sayang ya. Iya. Soalnya sayang sama bego kan beda tipis. Beda tipis emang. Akhirnya oh ya udah gue dimin kan. Ya udah ya, gue nggak pernah nada tinggi kalau sama perempuan. Kalau kecuali emang udah salah terus guenya emosi juga. Itu pasti nada tinggi. Nah kalau ini gue karena baru pertama kali ketahuan kan, baru sekali ketahuan ya udah gue bilang gak usah di chat lagi ya gitu. Gue juga punya perasaan nih gitu. Oh ya udah, iya maaf ya. Udah akhirnya selesai tuh. Masalah itu selesai, gue jalan lagi. Selang 2 minggu firasat gue gak enak lagi. Oh iya. Kenapa nih gitu kan. Akhirnya gue cek lagi, pinjam handphone lagi dong. Ya udah aku juga pinjam handphone kamu ya. Pakai, gue bilang. Lihat aja, gue pinjam handphone. Nah, udah. Gue cek. Oke, di akun Instagram yang asli kan sama gue. Nggak ada notif sama sekali kan. Di second accountnya gue lihat nggak ada tuh, udah nggak ada chatannya. Oh udah nggak ada. Tapi nggak tahu kenapa feeling gue ke akun jualannya nih, online shopnya. Akhirnya gue lihat, gue buka DM mana kan, jepret paling atas. Buset. Udah gitu yang terakhir ngechat tuh mantan gue ngomong gini, gue masih ingat banget, kamu kenapa nggak bilang kalau kamu masuk rumah sakit? Kalau kamu masuk rumah sakit kan aku bisa jengukin kamu. Sekarang kamu di rumah sakit mana? Anjir di situ. Oh oke. Gue bilang udah, gue nggak pakai banyak omong, gue taruh handphonenya. Gue masih sempet ketawa-ketawa tuh. Gue nggak ngomong sama dia kalau gue habis baca itu. Udah nih gitu. Udah segala macam. Pulang. Akhirnya gue chat. Tega banget sih gini. Udah tuh selesai. Maksudnya walaupun masih sakit di gue, udah tapi selesai deh, udah deh. Gue karena gue sayang sama dia nih udah, karena udah 4 tahun juga, 4 tahun setengah udah lama gitu.
nyokapnya juga udah nyetujuin gitu kan, udah ada lampu hijau nih dari nyokap, udah deh gue lupain gitu. Tapi nggak bisa, ujung-ujungnya nggak bisa gue lupain, gue masih sakit hati segala macam. Akhirnya gue putus. Jadi ini kayaknya emang kita udah nggak bisa dilanjutin nih gitu ya. Udah apa namanya, lo juga udah segala macam. Itu waktu itu gue ngajakin dia ngomong tuh, gue bilang gue kangen nih sama lo bisa ke rumah gue nggak? Gue nggak ada motor nih buat ke rumah lo, gue nggak ada kendaraan gue lagi dipakai. Ya udah nanti pulang kampus aku kesana deh. Oh ya udah gitu, tungguin pulang kampus. Datang dia tuh 2:30 sore, datang ke rumah gue masih sempet ketawa-ketawa tuh, masih sempet dia pegangan tangan, mau bercanda-bercanda lah, namanya orang pacaran, bercanda-bercanda. Terus masih sempet masak-masak juga, bikin makanan gitu, makan bareng, beli jajanan. Akhirnya gue ngomong kan, akhirnya dia ngomong tuh, gue nggak ngomong sama sekali. Dia ngomong, aku pengen ngomong, dia bilang, udah ngomong aja gue. Terus dia ngomong masalah cowok yang kemarin. Ya udah, terus dia ngomong, aku sayang sama kamu tapi aku suka sama dia. Emang gimana ya? Di depan gua, maksud gua di depan ya? gua, dia ngomong enak banget gitu. Penyakit cewek tuh selalu kayak gitu. Iya, nggak tahu juga sih ya. Kalau cowok tuh mau sebajingan apapun punya banyak cewek, dia pasti ketahuan dan pasti bakal milih satu cewek. Iya. Kalau cewek Pasti kayak gitu. Dia misalkan udah punya pacar, suka sama cowok, dia pengen milikin dua-duanya. Dan mereka pinter nyembunyiin itu. Selalu kayak gitu. Dari sepengalaman gue ya. Iya. Dan emang iya juga sih, maksud gue posisi gue lagi seneng-seneng loh, maksud gue ketemu sama lu nih gitu. Jadi kita udah bercanda-bercanda juga, kita udah jalan juga, kita udah beli makanan segala macam, kita udah masak-masak, udah beli rumah, apartemen, mobil. Tiba-tiba kaya aja. Udah tuh gue cuma bisa bilang, ini balik lagi nih, bego sama sayang Beda jauh. tuh. Lo kalau buat gue, kalau yang belum serius-serius banget, jangan sampai bego. Bener, gue sayangnya udah sampai bego soalnya waktu itu. Tapi kontol. Terus angin guys. Anjing. Tapi emang cewek ya, kalau misalkan kita ajak serius, itu bakal ketahuan sifat aslinya kayak gimana. Asli. Ini sepengalaman gua. Ya soalnya ya gua udah mau serius, gua pengen ke jenjang yang lebih pernikahan lah ibaratnya. Gua kalau diceritain, gua pacaran sama dia tuh waktu gua udah lulus, dia kelas 3. Beda setahun berarti? Kelas 2, dia kelas 2. Beda Gua lulus. Iya. Nah, di situ dia masih kelas 2 SMA, gua baru lulus kan. Itu pun gua kenalnya di ekskul, ternyata dia masuk ekskul sama lu. Iya, sama. Iya. Dan gua langsung suka pada pandangan pertama, dan kebetulan di grup itu kan ada alumni semuanya segala macam, dan dia baru masuk. Gue langsung ngechat dia, basa-basi gitu, dan ternyata dia nggak punya pacar. Waduh. Ternyata pas dia kelas 1, gue kelas 3, dia emang udah suka sama gue. Pas banget ya? Iya, pas banget di situ. Nah, PDKT terus jadian kita. Gue inget banget itu bulan November. Gue juga masih inget loh tanggal gue. Sama yang 4 tahun gue masih inget kan. Tapi udah nggak usah disebutin tanggalnya, tapi kebaikan kita ke depannya. Iya. Kita cukup bulannya aja. Bener. Terus, sama lagi November. Anjing. Dan November itu ya dibilang masa-masa sulit gue lah. Gue harus nyari kerja kan, namanya baru lulus ya. Harus nyari kerja, kesana kemari nggak dapet. Gue harus keluar kota lah, gue nyari kerja. Dan di situ gue waktu itu kerja di Banten. Wah, jauh banget. Terus kontrak? Gue dikasih mes. Di tempat kerjanya dikasih mes. Ya gue masih bahagia sama dia ya, masih tiap malam teleponan, video call. Gitu. Terus gue balik tuh, habis dari Banten balik,
sebulan gue di sini. Ya di situ masih harmonis. Ya, lama nggak ketemu juga kan. Sebulan gue main terus gue harus ke Bandung kerja lagi. Iya. Cuman berapa bulan gitu, nggak nyampe 2 bulan kok, 1 bulan. Gue baru 1 bulan setengah di Bandung gitu. Dia nggak bisa LDR. Nah, waktu di Banten. Tapi waktu ke Banten ya mungkin masih awal-awal. Iya sih. Masih ya baru-baru jadian. Terus Pas di Bandung dia udah nggak bisa LDR, dia minta putus. Udah di situ gue salahnya tuh gue nggak ngebalas sama sekali. Dia minta putus, udah gue nggak balas. Di situ lumayan depresi lah, bukan depresi ya. Iya sih. Ya, Kepikiran. Gue juga di Bandung kan lagi nyari kerja juga. Iya, jadi nggak fokus. Nggak fokus. Anjing emang. Yang gitu tuh anjing gitu. Terus sebulan apa 2 bulan gitu dia jadian sama cowok. Dan gue lihat SG-nya dia bahagia. Syukurlah kata gue kalau bahagia. Cuma di situ enggak itu omongan enggak pilot buat gue. dalam hati mah anjing gitu. Iyalah. Terus udahlah. Terus tapi gue di situ gue hampir 2 tahun gue di Bandung kerja. Akhirnya. Terus dan gue dekat sama cewek, nggak pernah jadian karena masih terbayang-bayang dia. HTS. Iya. Tanpa status anjing. Selalu dekat pas udah mau jadian gitu, ceweknya minta kode-kode, gue ngejauh. Karena ya hati gue masih di dia. Iya betul. Nah kebetulan pas udah 2019 atau 2018 ya? 2019 gue balik lagi ke sini. Nyari kerja di sini karena nyokap gue sendirian gitu. Nah, terus Ketemu lagi dong. Enggak. Gue main sama temen gue. Si Benny yang semalam di sini. Benny tiba-tiba nyeletuk. Si mantan ini, lu iya. gimana kabarnya? Oh iya ya udah gue baru inget lagi di situ. Padahal gue udah bener-bener lupa sebenarnya. Gue inget. Iya ya, IG-nya apaan? Gue cek. Cowoknya udah nggak ada. Udah nggak ada nama bionya, nggak ada foto-fotonya kan. DM jangan ya. Udah DM aja. Cuman gue nggak berani DM. Kalau gue DM, tapi pas udah balik nongkrong itu gue nyempetin beraniin diri buat nge-DM dia. Dan kira lu DM tuh? Gue DM, apa kabar gitu. Anjing. Terus iya langsung dibales pas respon sama dia. Dibales nanya kabar gini-gini. Terus gue bilang, bisa chat di WA aja nggak? Begitu. Wah, iya terus Ya chat aja di WA, emang masih nggak nyimpen nomornya kata dia kan gitu. Ya. Nggak nyimpen soalnya HP-nya ganti gue gituin kan. Iya terus. Ya udah apa aja yang chat, aku masih save nomor kamu kok. Waduh. Anjing gitu. Waduh. Terus. Udah chatan. Gue nggak basa-basi, gue langsung ngomong. Gue masih kangen, gue masih sayang sama lu gitu. Dan dia pun merasakan hal yang sama. Udah tuh Jadian lagi, balikan. Terus Balikan. Enggak lama beberapa bulan dia selingkuh. Kayaknya udah penyakit nih sih yang kayak gitu. Nah, dan dibilang bodoh sih bodoh ya. Dia jalan di kelihatan pas pengetahuan gue lah. Nah, waktu itu dia masih tinggal di rumah neneknya ya. Gue kalau misalnya jemput juga ketemu neneknya gitu. Nah, dia tiba-tiba sakit. Gue nggak tahu kenapa, emang seminggu itu firasat gue nggak enak. Cuman gue orangnya tuh tipikalnya tuh bodo amat lah. Positive thinking lo ya? Selalu positive thinking Yeah. sama orang gue. Gue udah dateng main ke rumahnya, ngejengukin dia sakit. Tanyain sama neneknya ngomong gini, itu tuh gara-gara kemarin jalan sama cowok, pulang-pulang sakit kakinya. Neneknya yang ngasih tahu. Gue nggak banyak omong,
Ya sama kayak lu. Itu cuman gue ngehibur dia kayak gitulah. Iya. Gue balik baru gue bahasnya di chat beraninya. Iya. Emang kemarin habis jalan sama siapa? Padahal lagi sakit ya? Sama si ini katanya. Siapa itu? Kenal dari mana? Jadi sebelum jadian sama gua, dia balikan. Deket sama ini cowok. Cuman ya dekatnya tuh nggak jelas si cowoknya, katanya sih gitu. Terus gimana sekarang? Ya udah kan sekarang udah jadian sama kamu katanya. Ya aku lebih pilih kamu daripada dia, makanya dia marah, mungkin bawa motor kenceng sampai kakinya sakit. Dia bukan jatuh karena takut kali ya, kakinya gemeter namanya cewek kan. Iya udah. Oh ya udah di situ gue masih maafin karena saking sayangnya gue sama dia. Nah itu bulan apa ya? Setelah bulan puasa kan. Nah setelah itu udah gue pacaran harmonis segala macam, gue nggak pernah ribut sama dia. Terus gue kalau ada masalah apa ya udah cerita selalu, dan dia pun feedback balik gitu. Terus kalau misalkan dia ada masalah keluarganya dia cerita gitu. Terus ya waktu kapan ya gue diajak ke rumahnya, dan itu first time katanya dia bawa cowok ke rumahnya. Andre. Soalnya dia tuh apa namanya tuh strict parent. Oh ya nggak boleh. Iya nggak boleh sama orang tuanya katanya kalau bawa cowok. Makanya dia tinggal di rumah neneknya tuh ya biar bisa jalan sama gua. Iya. Soalnya kalau neneknya kan ngebebasin. Dan di situ dibawa kan gua, dikenalin, dan itu langsung dapat respon baik dari orang tuanya. Itu dia feeling orang tua tuh sebenarnya bagus. Iya. Makanya terus ya udah lah jalan berapa tahun gitu, hampir setahun ya. Jalan. Gue inget banget di situ tahun baru 2021. Anjing, tahun kemarin dong. Terus 2020 pasti. Oh enggak, kemarin iya tahun 2021 pas mau tahun 2022 tahun baru. Andrit ya, terus di malam tahun baru gue lagi main, gue ngomong gue udah sayang banget sama kamu, gue pengen serius gitu, mau nggak nikah tahun ini gitu. Ya kata dia mau. Ya udah mulai sekarang gue mau serius, gue mau nyari duit, gue pengen usaha gitu. Cuman ya korbannya ya waktu kita jalan begituin. Paling ya bisa main tuh sebulan sekali atau enggak 2 minggu sekali kayak gitu paling cepat. Dan dia ngokein. Ujung-ujungnya pas Januari Februari, yang namanya cewek kalau kangen kan. Iya, itu dia balik lagi pasti ngambek. Kenapa sih gitu. Kalian ya. Kenapa jangan gitu dong. Padahal kadang gue kalau misalkan balik kerja gue kadang jemput dia, cuman pengen ketemu doang walaupun sebentar, jemput. Terus anterin dia ke rumahnya, gue bilang langsung pulang ya soalnya istirahat kan. Capek pengen istirahat ya. Nah dia nggak maklumin lah, cuma ya gue nggak tahu kan dia kayak gimana, walaupun dia ngomong iya. Nah, iya sebenarnya cowok tuh kalau udah main perasaan gila anjir, selalu tepat nih. Iya, kalau udah main perasaan tuh hancur parah. Iya. Nih gue mah yang gak tahu nih, walaupun putus kah, anjir, ini sumpah nih, goblok gue sampai sekarang ngatain diri gue tuh goblok banget sih gitu. Gobloknya kenapa? Nih, gue udah putus 2 bulan. Abis putus tuh bener-bener udah lost contact. 2 bulan dia ngechat gue lagi. Iya sama, maksudnya kata-katanya gimana kabarnya, terus sekarang gimana kuliahnya. Waktu itu kan masih kuliah juga tuh. Gimana kuliahnya, kapan mau sudah gitu, mau datang nih gitu. Gue balas chatan intens. Tapi nggak ada hubungan. Dia udah punya cowok. Oh, aduh. Dia udah punya cowok ngechat gue, terus
gue kangen nih sama lu, mau jalan lagi. Ya udah ayo, kalau mau jalan ayo. Karena gue pernah bilang waktu masih pacaran sama dia tuh, gue bilang gitu, gue nggak punya materi, gue nggak bisa lu ngasih kayak ya orang-orang lain lah di luar sana gitu, dikasih hadiah setiap bulan segala macam diajakin nonton segala macam itu. Gue nggak bisa kayak gitu setiap bulan. Gue materi nggak terlalu banyak gitu, nggak terlalu ada. Tapi kalau masalah waktu, lu mau minta kemana, lu mau kapan, lu mau sampai kapan gitu, gue anterin, gue temenin, gue janji kayak gitu sama dia. Makanya pas putus dia bilang, gue lagi bete nih, gue pengen jalan, gue pengen ini, ayo lu mau mana gitu. Gue mau ke puncak, jalan. Gue mau ke ini, jalan. Itu begonya gue. Effort banget tuh. Karena ya itu balik lagi, karena masih sayang kali ya. Oh iya. Karena masih sayang. Terus ketemu gue bilang sama dia, nggak apa-apa deh lo pacaran sama orang lain, tapi lo nikah sama gue. Sampai gue ngomong kayak gitu kan, lo nggak apa-apa pacaran sama orang lain, nggak apa-apa, terserah lo mau sampai kapan juga, tapi lo nikah sama gue. Nggak bisa gitulah, dia bilang gini. Kan kalau misalnya emang cowok itu mau serius sama gue gimana, ya, pokoknya lo nikah sama gue kayak gitu. Terus habis itu udah nemenin dia. Gue jalan gak ada hubungan sama dia, dan dia punya cowok 4 bulan. 4 bulan kayak gitu terus. Gokil gak? Tapi cowoknya tahu nggak? Enggak. Wah, pemain. Ceweknya pemain asli. Tuh. Terus gue tanya, kenapa lu kayak gini gitu. Tapi gue selalu ingetin, bener, gue nggak bosen-bosen ngomong, gue bego, terlalu bego kali ya. Gue ngomong sama dia, jalan yuk. Dia tuh selalu yang ngajakin gue jalan yuk gitu. Gue bete nih, lu ngomong dulu sama cowok lu, karena gue cowok gitu. Tolong hargain cowok lu. Kalau misalnya emang lu mau jalan sama gue, lu ngomong, gue mau jalan nih sama temen gue, terserah lu mau ngomong apa gitu. Yang penting lu jujur, gue mau jalan sama temen gue. Terserah lu mau ngomong temen kek, mau ngomong saudara kek, terserah lu deh. Yang penting izin gitu. Iya, gue udah izin, nggak taunya belum. Gitu. Kacau juga. Itu gue jalan 4 bulan. Terakhir ya, namanya 4 bulan gue jalan udah putus dan gue masih sayang. Rasa itu balik lagi tuh. Itu seemosi-emosinya gue, karena mungkin yang tadi gue bilang, gue nahan gimana ya, sayang sama orang sampai dada gue nyesek. Itu bener-bener nyesek, Kak. Sumpah nyesek banget, kayak sakit, nggak tahu. Tapi yang gimana ya, sakit yang cuman yang gue rasa doang, gue doang yang bisa ngerasa gitu sakitnya. Gue di rumah, gue chatan tuh sama dia, gue sampai ya begonya sampai kayak gue bener-bener sayang banget nih sama lu, pokoknya ngemis banget dah gue, sumpah. Dia cuma jawab, nggak bisa, gue juga sayang sama cowok gue. Bangku gue tonjok Pemain. Bangku gue tonjok, jebret sampai patah. Bangkunya nggak apa-apa. Bangkunya patah, tangan gue berdarah-darah. Itu begonya tuh, anjrit. Itu parah banget tuh. Kira mau gimana ya? Terus gue nih kalau lagi abis ngomong itu gue nonjok bangkunya patah. Gue lagi ada acara keluarga, jadi saudara gue ada yang nikah dekat rumah. Terus gue masih pakai batik, tapi gue udah pulang, gue udah di rumah, capek kan. Gue masih pakai batik, bawahan celana futsal. Habis dia ngomong kayak gitu, gue nunjuk bangkunya patah. Akhirnya gue nanya, lu di mana? Gue mau ketemu sama lu, gue pengen ngomong bener-bener ngomong langsung nih gitu. Nggak usah, ngapain sih, dia bilang. Gue di kampus, gue masih ada kelas, dia bilang. Gue datang ke kampus lu. Begonya gue itu motor gue ada 2 kan, dia nggak gue pakai. Terus nyampe jalan kaki. Wah, musafir lu. Cita-cita gue mau ke Arab jalan kaki sih. Tuh jalan kaki. Sampai saudara gue tuh, lu bayangin aja nih, gue nggak pakai sendal, celana bola, baju batik. Aduh, Gila nggak lu? Itu bukan
bukan musafir lagi, lu nyari ilmu aja. Gue Joko itu tuh Joko saya sekarang Joko Kendil aja. Tuh, gue jalan dari rumah gue ke ya lumayan lah ya. Ada kali 5 kiloan. Jauh lah, lumayan jauh. Saudara gue nyamperin. Saudara gue punya saudara seumuran. Udah nikah dia sekarang. Dia nyamperin sama ceweknya waktu itu masih pacaran. Dia nyamperin. Naik motor berdua. Lu ngapain sih kayak orang gila? Iya emang. Iya emang. Dalam hati gue juga, gue kayak orang gila ya, bodo amat ah gitu. Tuh nggak ada tuh pikiran kayak anjing. Pokoknya cuman gue pengen ketemu sama dia. Gue sampai bentak saudara gue, ngapain sih lu ngurusin gue? Udah lu balik aja. Gue nggak mau balik sampai dia yang nyuruh balik. Gue bilang. Akhirnya saudara gue nelfon si cewek itu. Ini saudara gue begini nih gara-gara lu gini, suruh pulang lah. Ngomongin baik-baik kalau bisa gitu. Akhirnya dia datang nyamperin gue. Dia cuma ngomong gini, ngapain sih? Ayo balik gue. Lu lah. Gila. Anjing. Tuh, parah tuh. Akhirnya gue nggak suka ngeliat lo kayak gini. Gue makin ilfil sama lo. Itu udah di rumah tuh. Udah balik. Terus gue nggak bisa tanpa lo nih, gue bilang. Gue kayak gini nih kalau tanpa lo. Ya nggak bisa kayak gitu, dia bilang. Dewasa lah. Itu omongan terakhir tuh. Dewasa lah. Abis itu gue mikir, anjing, gini banget gue ya. Akhirnya udah gue udah benci sama lo. Gue udah ilfil sama lo. Si cewek itu ngomong, gue udah benci sama lo, gue udah ilfil sama lo. Udah kita mendingan lost contact deh. Di situ dia cabut. Ya udah. Gue move on dari dia, bukan move on ya, maksudnya mengikhlaskan dia tuh setahun setengah. Karena 4 tahun gue ngejalanin bener-bener, terus bukan waktu yang sebentar. Iya, momennya banyak. Itu kan yang bikin susah lupa tuh momen kan. Kenangan. Nah iya, gitu. Akhirnya waktu itu gue sempet ada rezeki sendirian gue ke mall. Nggak tahu mau ngapain. Healing time namanya. Iya, sendirian gue ke mall. Di situ gue nggak tahu mau kemana, tiba-tiba gue ngeliat toko buku. Gue datang ke toko buku itu. Gue lihat, ada satu bukunya Versa Besari. Ya terserah lo udah mau ngomong alay, mau ngomong apa, terserah lo. Judulnya Garis Waktu. Sampul warna putih, terus tagline-nya tuh cara mengobati hati. Wah, gue nggak pikir panjang, harganya 78.000 kalau nggak salah, 68.000 gitu. Gue beli, gue baca di rumah sehari kelar. Nggak taunya dalam buku itu kisah gue 4 tahun. Tapi ada solusinya semua. Iya. Gitu. Pasti kalau buku-buku kayak gitu ada solusinya. Ada solusinya, terus kayak ada cara buat gue mengikhlaskan dia gitu. Akhirnya gue ikutin, ada satu tulisannya tuh yang masih gue inget kalau nggak salah gitu. Sekeras apapun lu ngelupain dia, kalau emang kenangannya ada di kepala lu, ya nggak bakalan bisa lupa. Move on itu bukan bagaimana cara melupakan, tapi bagaimana cara mengikhlaskan. Coba lu datang ke dia, lu ngobrol, lu minta maaf, ya lu tunjukin gitu gimana sih, kita berteman aja lah, gue udah nggak mau kayak gitu. Tunjukin kedewasaan lu gitu. Akhirnya gue lakuin itu. Selama 1,5 tahun gak pernah ketemu, akhirnya gue beraniin diri buat ngechat saudaranya, temen gue. Gue bilang, tolong bilangin dong ke si ini, gue pengen ketemu, gue pengen minta maaf, gue pengen baikan lah, maksudnya jadi teman aja udah, nggak apa-apa, gue udah ikhlas gitu. Mungkin ini cara gue buat ngelupain dia, mungkin ini cara gue buat move on dari dia. Ya udah, gue pengen ketemu gitu. Akhirnya dibalas sama dianya, tapi lewat handphone saudaranya teman gue. Akhirnya dibalas, ya udah, kalau mau ketemu besok malam gitu. Ya udah, iya, oke. Akhirnya gue besok malam mau ketemu sama dia tuh. Udah, gue bawa martabak, ngobrol sama temen gue juga, jadi bertiga tuh ngobrol. Ya gue ngobrol bertiga, terus gue kasih martabak, makan bareng-bareng gitu. Udah ngobrol aja, ya gue minta maaf karena mungkin selama lo berhubungan sama gue selama 4 tahun ini,
gue kayak anak kecil gitu. Gue gampang emosi, gue egois segala macam. Udah akhirnya udah selesai, salaman, ketawa-ketawa. Ya chatan juga cuma seperlunya aja. Udah. Habis itu yang gue tahu sekarang yang gue denger kabarnya dia ngajar di SD adik gue, sekolah adik gue. Tapi gue nggak pernah nganterin adik gue karena udah nggak mau ketemu lagi dia. Kalau ketemu berapa ya cowok? Parah. Tapi si cowoknya yang sekarang ini baik banget. Wah ini panjang nih ceritanya nih, sumpah. Ini buat segmen gue doang ya, sumpah ini panjang banget kan. Jadi si cowok ini tahu gue, tahu bukan nggak kenal, tahu doang tapi nggak deket, bukan temen gue juga. Ini gitu. Jadi waktu itu ya namanya dua pasangan yang ketemunya baru gitu kan, ya pasti si cowok punya mantan, si cewek punya mantan gua gitu kan. Nah si cowok ini ada yang nge-DM tapi bawa nama gue. Dah gimana itu? Isi DM-nya anjing lagi. Salamin ya buat cewek lo, gue nggak bisa ngerupain rasanya. Lah anjing kan, gue ngapa-ngapain aja enggak, ya sekedar standar lah ya, maksudnya sewajarnya gitu. Gue nggak pernah sampai yang begitu-begitulah pacaran sama dia doang tuh, nggak pernah sampai begitu-begitu. Terus lu siapa digituin sama cowoknya tuh, lu tanya aja sama cewek lu, gue siapa, cluenya 4 tahun. Anjing lu. Akhirnya kan gue nggak ngerasa nge-DM cowoknya gitu, dan gue emang nggak punya second account di handphone gue tuh. Dan kebetulan juga gue lagi ngurusin sidang kampus buat wisuda, itu lebih penting dari segalanya kan. Akhirnya mantan gue nelfon gue, lo maksud lo apa nge-DM cowok gue gini. Lah gue nggak nge-DM apa-apa, gue bilang. Enggak, nih kalau lu mau periksa handphone gue periksa, nggak apa-apa, terserah, gue bilang. Nih gue serahin handphone gue, lu periksa. Enggak, udah lu ngobrol aja sama cowok gue, dia bilang. Iya udah, ayo mau kapan? Karena gue merasa nggak ngelakuin itu, makanya gue berani. Iya. Akhirnya gue ke rumahnya si cowoknya tuh, sama mantan gue juga, ada mantan gue juga. Cowoknya tuh itu pertama kalinya gue bener-bener ketemu, maksudnya ketemu sama cowoknya, ngobrol dewasa, satu dewasa, kedua baik banget anjir. Kopi dulu nggak gitu, lu mau ngopi nggak, ngerokok nggak nih, ngerokok gitu. Dia sambil ngerokok santai gitu, ngobrol. Nah ini baru laki nih, gue bilang. Masalah perempuan bukannya pakai otot, tapi ngobrol gitu, kedewasaan. Kira ngobrol tuh, lo nggak ngerasa nge-DM gue gini. Gue bilang sorry ya, gue bilang. Kalau lo mau cek handphone gue, cek aja, gue serahin handphone gue. Cek aja, nggak apa-apa, gue bilang. Nggak apa-apa lu nuduh, boleh lah lu punya asumsi kayak gitu ke gue. Tapi gue cuma pengen ngomong, gue bilang, lu berdua kan ketemunya baru. Lu punya mantan, si cewek ini punya mantan gue bilang gitu. Kenapa lu suzonnya ke gue doang, nuduh, maksudnya asumsinya ke gue doang. Kenapa nggak ke mantan lu? Dan kebetulan mantan si cowok ini emang masih ngejar-ngejar si cowok ini gitu. makanya dia pakai nama gue biar nih anjing gini gitu. Cewek emang kalau misalkan ngejar-ngejar cowok tuh segala cara anjir pasti dilakukan. Parah. Terus gue tanya lagi kan sama cowoknya, lu udah ngechat dia belum? Gue bilang gitu. Belum sih. Nah coba kalau mau nih, gue berani deh, kita bertiga nih ketemu, berempat ketemu. Ayo, nggak apa-apa, gue bilang. Lapor polisi gue bilang. Karena udah membawa nama baik kan. Iya kan. Terus habis itu, ya deh coba deh nanti gue tanya. Dia nggak ngaku tuh ceweknya, nggak ngaku sama sekali. Akhirnya diajakin ketemu. Ayo deh ketemu aja nih sama gue juga gitu. Kata si cowoknya mantan gue. Gue sibuk segala macam. Terus si mantan si cowok itu, ayo anjrit. Udah kan akhirnya, udah dari situ kebukti lah. Si mantannya, si cowok mantan gue akhirnya tuh yang ternyata membawa nama gue. Akhirnya si cowok mantan gue tuh minta maaf sama gue, sorry ya gini. Oh nggak apa-apa, gue bilang santai aja. Tapi gue ngomong gini, gue titip ya,
kalau emang lu mau serius sama dia seriusin. Dan terakhir gue dengar kabar dia mau tunangan. Seneng sih gue. Ada yang lebih dewasa dari gue, terus dia dapetnya bahagia. Aman gak? aman, baterai gua habis. Ada colok. Ya pokoknya gitu intinya. Pindah tempat kali ya. Iya kali ya. Pindah ke sono. Bentar ya, di pause dulu. Di sono berarti.